Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak usah-usahnya kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama kembali dalam program Muslim Channel. Dan seperti biasanya bahwa kita sudah informasikan, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan diberikan tausiah atau kajian oleh Al-Ustadz Firdaus Sanusi LC dari Bogor. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita di studio 1. Silakan bagi antum sekalian ingin hadir untuk bersama-sama berkumpul di studio 1. Pada Ustadz ya, kita coba Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat. Kurang sudah 4 tahun ya Ustadz ya. Tak terasa. Masya Allah. Kira-kira topik pagi ini Ustaz, apa yang akan Ustaz sampaikan? Menauladani ya keluarga Rasulullah SAW, insyaallah ya. Masya Allah. Sahabat hanya rahmat Allah dimanapun Anda berada, demikian tadi topik yang akan disampaikan Ustaz. Semoga kita mendapatkan manfaat apa yang beliau sampaikan. Dan sebelum itu kami informasikan, silakan nanti di interaktif ke nomor 0778 467106 atau 0778 468106, dan juga silakan SMS ke nomor 0856 684 10106 dengan menulis format KI spasi nama dan tempat tinggal, lalu kirim pertanyaan ke nomor tersebut. Baik sahabat yang, untuk tidak membuang waktu kita langsung saja pada Ustaz, berikan kita kesempatan kepada beliau. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling kita cintai, orang yang paling mulia tentunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau
figur tauladan yang sangat baik bagi kita untuk menjalankan dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Karena beliau telah melalui masa-masa yang begitu berat dan sulit untuk mendakwahkan, menyampaikan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lalui segala bentuk ujian dan cobaan begitu berat, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mensikapi segala bentuk ujian yang beliau alami bagi umat-umat sesudahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang sangat indah, suri tauladan yang sangat baik sekali bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, dan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwa figur tauladan yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau telah memperjuangkan Islam, menyampaikan amanah, mendakwahkan Islam, dan beliau pun juga memberikan contoh-contoh tauladan yang sangat baik dalam membangun dan membina rumah tangga. Tidak hanya sebatas ketika beliau bersosialisasi dengan para sahabat-sahabatnya, berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang dan tidak suka terhadap ajaran yang dibawa olehnya, namun juga Rasulullah SAW memberikan tauladan bagi kita semuanya bagaimana membangun rumah tangga yang indah, rumah tangga yang terisi dengan berbagai macam ketenangan, keharmonisan, kebahagiaan, rumah tangga yang terisi dengan cinta serta kasih sayang. Karena memang tujuan rumah tangga adalah dalam rangka terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia ciptakan dari diri kalian istri-istri, litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya. Sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan. Itu adalah merupakan harapan setiap pelaku rumah tangga, harapan setiap orang. Harapannya, cita-citanya memperoleh kebahagiaan dalam hidup dalam rumah tangga. Harapannya tumbuhnya perilaku orang-orang yang santun, orang-orang yang berbudi, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Mawaddah warahmah juga hal yang diharapkan, dicita-citakan oleh setiap insan, dan ternyata
memang mawaddah warahmah itu adanya dalam rumah tangga. Kita tengok, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dia bergaul dengan para istri-istrinya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Rasulullah itu orang yang sangat mulia, orang yang sangat agung perangainya. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maha memiliki akhlak yang mulia. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pun menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan beliau sendiri dengan lisannya mengatakan, wa inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Atau di riwayat lain dikatakan, inni bu'ithtu liutammima masalihil akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk berakhlak yang saleh. Jadi tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada Rasulullah SAW, apatah lagi dinyatakan Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang senantiasa sikap dan perilakunya terjaga, orang yang senantiasa lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar dari lisannya kecuali mutiara hikmah. Tentunya di balik orang yang mulia, ia pun didampingi juga oleh orang-orang yang mulia. Rasulullah orang yang mulia, para istrinya juga adalah orang-orang yang mulia. Tidak mungkin orang yang mulia didampingi oleh orang yang tercela. Orang yang mulia tentu dia akan didampingi oleh juga orang yang mulia. Seorang suami yang mulia, akhlaknya mulia, lisannya, tentu dia juga akan berusaha untuk menjadikan istrinya orang yang mulia, orang yang mampu menjaga nilai-nilai kehormatan dalam rumah tangganya. Tidak akan mungkin seorang suami yang mulia membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang tercela dan hina. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istri-istrinya dengan cara-cara yang mulia, cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Beliau sering mengungkapkan hal itu dengan kata-katanya, dengan lisannya. Beliau sering mengingatkan kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menyayangi kalian yang ada di langit. Allah akan menyayangi kalian. Rasul juga pernah menyampaikan kepada kita, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pernah menyayangi, dia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Itulah Rasulullah SAW, figur tauladan yang sangat baik dalam bergaul dengan para istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah menampakkan kemarahan dan tidak pernah melampiaskan kemarahan. Dan kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sabar mensikapi semua perilaku para istrinya. Suatu hari Hafsah pernah membawa makanan yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW, lantas ditepis oleh Aisyah sehingga makanan itu pun berhamburan. Apakah Rasulullah SAW marah?
Tidak. Dengan sabarnya Rasulullah SAW memunguti, mengambil kembali makanan yang berhamburan tersebut, menyerahkannya kepada Hafsah. Ia pun mengatakan Aisyah sedang dalam keadaan cemburu. Rasulullah tidak marah. Itulah Rasulullah SAW dalam bergaul dengan para isi-isinya, dihadapi sikap isinya dengan kearifan, dengan kesabaran. Tidak ada sejarah yang pernah menyampaikan kepada kita Rasulullah SAW marah kecuali saat di mana isi-isinya pernah mengalami satu masa di mana mereka jenuh dengan makanan yang dihidangkan oleh Rasulullah SAW, makanan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bukan orang yang suka menimbun harta. Rasulullah bukan orang yang suka menyimpan harta. Hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kemiskinan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak kami hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak ada lagi yang kami makan kecuali dua: tamar, kurma, dan air putih. Itulah keseharian Rasul dan para istri-istrinya, hidup dalam kesederhanaan, tidak seperti kita para pendengar hang. Banyak di antara kita yang hidup bergelimang dengan kemewahan, bergelimang dengan harta benda, namun mereka seperti orang-orang yang meminum air laut, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas terhadap harta benda duniawiyah. Bahkan mereka telah terjerat ke dalam lingkaran syaitan. Mereka hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatil maut, dan takut akan kematian. Namun ada masa di mana mereka jenuh dengan apa yang mereka makan. Sebagaimana mungkin kalau kita setiap hari makan ikan asin, atau setiap hari kita cukup makan dengan sambal saja, atau dengan sayur asam, tentu kita merasa jenuh. Isi-isi Rasulullah setiap hari kurma, dan itu pun juga terbatas sekali. Bahkan pernah Rasulullah SAW ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan Aisyah ketika itu kedatangan tamu, seorang sahabiah menggendong anaknya. Kurma yang ada yang seharusnya diberikan kepada Rasulullah SAW diberikan kepada sahabiah ini, kepada anaknya. Ternyata setelah diberikan, si anak ini pun masih menangis. Diberikan lagi oleh Aisyah kurma yang ada, sehingga tidak ada lagi, habis. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah, adakah makannya? Aku akan makan, wahai Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah. Kata Rasulullah, idan, kalau begitu saya berpuasa. Inilah Rasulullah SAW dan para isi-isinya. Namun sekali lagi ada masa-masa kejenuhan, masa-masa di mana mereka berharap Rasulullah SAW memberikan belanja lebih kepada mereka. Mereka berharap tidak hanya kurma yang dimakan, tapi juga ada makanan-makanan yang lain seperti roti, atau mungkin juga daging, karena itu memang kesukaan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW saat itu menampakkan kemarahannya, menampakkan ketidaksenangannya terhadap tuntutan isi-isinya yang mengharapkan mendapatkan belanja lebih untuk bisa membeli makanan yang lain, atau berharap mendapatkan perhiasan sebagaimana layaknya wanita suka berdandan, suka menggunakan perhiasan.
sampai Rasulullah SAW meninggalkan mereka selama 1 bulan. 29 hari lamanya mereka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Ahzab ayat 28-29 memperingatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li azwajika," sampaikan kepada istri-istrimu, "in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha," jika kalian lebih condong, kalian lebih menginginkan dunia, kehidupan dunia dan segala perhiasannya. Ini peringatan untuk kita semuanya. Ketika orang sudah cenderung kepada dunia, sudah cinta kepada dunia dengan segala perhiasan yang ada di dalamnya, dengan segala kemegahan dan keindahan yang ada di dalamnya, dan kecenderungan ini lebih banyak ada pada para kaum ummahat, pada kaum wanita. Terbukti istri-istri Rasulullah SAW mendapatkan peringatan ini dari Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulnya, menyampaikan pada Rasulnya, "Fata'alain," mari sini. Mari sini kalian. "Umatti'kunna," aku akan berikan mata kepada kalian. Aku akan memberikan pemberian untuk kalian, bekal untuk kalian. Diberikan bekal untuk hidupnya. Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi ini yang tidak nyaman, ini yang tidak enak, ini yang tidak diinginkan oleh siapapun. Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi aku ceraikan kalian dengan cara yang terbaik. Ini adalah sikap yang tegas saat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya karena meminta uang belanja, belanja yang lebih dan cenderung kepada perhiasan dunia. Maka opsinya adalah diberikan oleh Rasulullah, diberikan mata, belanja, perbekalan secukupnya sesuai dengan kemampuan Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah diceraikan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntunna," jika kalian turidna Allah wa rasulahu, lebih menghendaki, lebih menginginkan Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan negeri akhirat, artinya kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, lebih berharap akan kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki di akhirat nanti. Maka apa kata Allah? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil muhsinati minkunna, menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat baik di antara kalian ajran azima, ganjaran yang begitu besar. Subhanallah. Inilah satu-satunya Rasulullah SAW marah kepada istrinya karena asbab tadi, sehingga ketika itu Abu Bakar As-Siddiq
mendengar peristiwa itu begitu marahnya kepada Aisyah, ia datangi rumah Aisyah, meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertemu dengan Aisyah." Kata Rasulullah, "Silakan." Bertemulah Abu Bakar dengan Aisyah, dipukul Aisyah oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipukul punggungnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. "Mengapa engkau membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka? Mengapa engkau menuntut belanja perhiasan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul orang yang tidak mampu?" Bahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan para sahabat-sahabat yang tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke rumahnya. Sahabat-sahabat terheran, "Ada apa ini? Ada apa? Ada peristiwa apa? Kok Rasulullah SAW tidak biasanya sholat langsung menuju ke rumahnya?" Sahabat bertanya-tanya. Ternyata Rasulullah kemudian kembali lagi. Apa yang dibawa? Ternyata Rasul membawa emas yang sedikit sekali, bukan 1 batang, 2 batang, atau bukan 10 batang emas, secuil emas. Apa kata Rasulullah? "Aku teringat dalam sholatku emas ini belum dibagikan, sehingga aku segera mengambil emas itu dan harus segera dibagikan." Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emas secuil, tidak ada sekuku. Rasulullah ingat, lantas segera dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang Rasulullah bukan orang yang mampu. Begitu murka Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga sampai dipukulnya Aisyah. Karena Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq begitu akrab, begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah pun sadar ia telah melakukan satu kekeliruan, ia telah melakukan satu kesalahan, dan kemudian dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah, yang murka kepada Hafsah, anaknya. Diizinkan oleh Rasulullah, silakan. Dipukulnya Hafsah oleh Umar bin Khattab, punggungnya. Diingatkan, disadarkan Hafsah bahwa itu tuntutan yang membuat Rasulullah murka, dan Allah pun langsung menegur, memberikan teguran yang begitu keras, yang pada akhirnya Hafsah pun menyadari kekeliruannya. Ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Mereka telah menyadari kekeliruan mereka. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya peristiwa di mana istri-istri Rasulullah mendapatkan teguran dari Allah begitu kerasnya. Opsi yang diberikan begitu kerasnya, sehingga pada akhirnya mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari kekeliruan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rumahnya. Setelah itu tidak pernah lagi ada peristiwa apapun, sampai suatu hari ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Aisyah pernah mendapatkan anugerah berupa harta. Seluruh harta yang diterima oleh Aisyah dibagikan, tidak ada yang tersisa. Sampai-sampai ada orang menegur, "Ya Aisyah, kenapa engkau tidak ambil sedikit saja untuk engkau berbuka puasa?" Setelah semua harta itu dibagikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya seperti itu, sampai mereka menjumpai ajal mereka. Tengoklah sekarang,
Betapa banyak kita saksikan para istri yang terus menuntut suami mereka, tidak bersyukur atas pemberian suami mereka. Padahal manakala mereka bersyukur, manakala mereka menahan diri dari hasrat mereka, hawa nafsu mereka, mereka selalu berupaya menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan sholat mereka, melaksanakan puasa mereka, menjaga kemaluan mereka, mentaati suami mereka, tentu mereka dijamin masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shawmaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha adkhil jannata min ayyi babin syahad." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya wanita-wanita itu mereka menegakkan salat mereka yang 5 waktu, mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka selalu menjaga kemaluan mereka, memelihara kehormatan diri mereka, dan mereka taat kepada suami-suami mereka, maka sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka harapkan, yang mereka inginkan. Subhanallah. Rasulullah SAW, kita tahu orang yang sangat adil dalam membagi waktunya kepada para istri-istrinya. Rasulullah orang yang sangat sibuk dengan dakwah, dengan perjuangan, dengan jihad. Namun Rasulullah begitu adil membagi waktunya untuk para istrinya. Jika pagi hari Rasulullah SAW mendatangi semua istrinya, memberikan pengajaran kepada mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka, ilmu syar'i kepada para istrinya, karena itulah merupakan kewajiban yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa ditinggalkan. Kewajiban seorang suami adalah memelihara dan menjaga istri dan anak-anak mereka dari siksaan api neraka jahanam. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW setiap hari. Beliau berkeliling ke rumah istri-istrinya, menyampaikan pengajaran, menyampaikan ilmu kepada mereka. Bagaimana pula dengan suami-suami saat ini yang lebih sibuk dengan dunia, lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga melalaikan kewajiban mereka untuk memberikan bimbingan, pengajaran, tuntunan kepada istri dan keluarga mereka. Pada itulah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tengoklah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Sudahkah itu kita kerjakan? Sudahkah itu kita lakukan? Atau kita biarkan mereka, istri dan anak-anak kita, melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang mengerahkan mereka kepada api neraka jahanam, waliyadzubillah. Lihat Rasulullah SAW, teladan yang sangat baik. Dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang berharga, hikmah-hikmah kepada keluarga, sehingga mereka sahabiah, istri-istri Rasulullah SAW dikatakan ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, karena mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah, diajarkan langsung oleh Rasulullah, dituntun langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi figur tauladan yang sangat baik bagi orang-orang beriman, ibunya orang-orang beriman. Begitu juga Rasulullah SAW membagi giliran dengan keluarganya begitu adil. Setiap hari Rasulullah SAW mendatangi semua istrinya. Bahkan ada istri yang sudah tua, Asma, ketika didatangi oleh Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sudahlah, cukuplah diriku, aku sudah tidak mampu untuk melayanimu. Biarkanlah giliranku itu kuberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha." Subhanallah. Rasulullah SAW orang yang sangat lembut, orang yang sangat menghormati istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah, tadi saya katakan, Rasulullah tidak pernah marah kepada satu-satunya peristiwa itu.
di mana Rasulullah SAW marah kepada para istri-istrinya. Rasulullah orang yang sangat lembut, sikapnya sangat lembut, lisannya tidak pernah Rasulullah SAW berkata-kata yang keji dan kotor. Mungkin kalau kita saksikan para pendengar radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang suami-suami yang lisan mereka tidak terpelihara, tidak terjaga. Perangai mereka tidak terpelihara, tidak terjaga. Di rumah mereka seperti diktator yang siap menghunuskan pedangnya, membuat semua seisi rumah takut kepadanya, gemetar ketika ia hadir di rumahnya, karena ia orang yang sangat kejam, yang sangat bengis, yang sangat kotor kata-katanya, yang keluar dari lisannya cercaan, caci makian, hinaan, kemarahan yang tidak terjaga. Hal itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Beliau orang yang sangat lembut, orang yang sangat santun, orang yang sangat sayang kepada istri-istrinya. Subhanallah. Rasulullah SAW seorang suami yang sangat menyenangkan, suami yang sangat menyenangkan bagi para istrinya. Aisyah sering bergurau dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu memberikan perlindungan kepada mereka semuanya. Rasulullah SAW tidak kaku. Dia bergaul dengan istrinya dengan cara-cara yang ramah, cara-cara yang santun, cara-cara yang baik, sehingga dia dikenal sebagai figur teladan yang sangat menyenangkan bagi para istrinya. Aisyah pernah berlomba dengan Rasulullah SAW ketika ia belum gemuk badannya, dan Aisyah memenangkan lomba tersebut. Suatu hari ketika badannya telah gemuk, dia berlomba lagi dengan Rasulullah dan ia pun mengalami kekalahan. Ini saat-saat di mana kita saksikan begitu menyenangkan pergaulan Rasulullah dengan para istrinya. Rasulullah bukan orang yang kaku, bukan figur yang selalu menampakkan wajah yang kerang, wajah yang seram, wajah yang menegangkan. Tidak. Ketika berhadapan dengan istrinya, apapun peristiwa yang dialami di luar, Rasul menampakkan wajah yang berseri-seri. Ia selalu bercumbu di saat-saat tertentu dengan para istrinya, termasuk juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka upaya untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, yang penuh dengan nuansa-nuansa cinta dan kasih sayang. Tentunya itulah yang sepatutnya kita lakukan sebagai umat Rasulullah SAW. Jadikan rumah tangga sebagai tempat yang menyejukkan hati kita. Ketika kita merasa betah di rumah kita, kita merasa nyaman, kita merasa tentram, bergaul dengan istri kita dan juga tentunya dengan anak-anak kita. Inilah kiranya mudah-mudahan para pendengar radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyerap hal ini dan menarik manfaat dari apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Pada Ustaz telah memberikan kajian mengenai keteladanan keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sebelum kita masukkan pada sesi tanya jawab, kami informasikan nanti silahkan menghubungi kami ke 078 ke 467106 atau 078 468106, dan juga silakan SMS ke nomor kami 0856 68410106
dengan menulis format KI spasi nama dan pertanyaan lalu kirim ke nomor tersebut. Baik, sebelum kita masuk, kita akan berikan beberapa pesan berikut ini. Anda inginkan produk makanan yang berkhasiat lagi murni? Perlukan makanan tenaga yang penuh nutrisi? Ingin menggantikan cemilan manisan Anda dengan yang lebih sehat? Pilihlah buah kurma segar dari Barokah Foods yang terletak di Al Barokah Hypermart 48 Jochat Road, berhadapan taksi stand Jochat Kompleks. Pelbagai jenis kurma premium boleh didapati di sini, seperti Atswa dan Safawi dari kota Madinah, kurma Medjol dari Palestina, kurma Ambar, kurma Madu Rotab, dan kurma bertangkai. Lebih dari 20 jenis kurma untuk dipilih. Kini dapatkan juga kurma-kurma seperti Dabas dan Lulo yang sudah siap packing di bawah jenama Barokah Dates dan Arabian Pearls, sesuai untuk hadiah kepada sanak saudara dan rekan-rekan. Bukan itu saja, Barakah Food juga menyediakan berbagai jenis buah-buahan kering seperti kismis, buah tin, dan aprikot. Terdapat juga manisan Arab seperti kuma di salut coklat, halawa, dan nougat kacang. Khas bagi penggemar madu, lebih dari 50 jenis madu berbagai kualitas yang sesuai untuk berbagai kegunaan disediakan di Barokah Foods. Di antaranya, madu Mufid Sidr dari kota Yaman Hadramaut dan juga Duani, madu Samur, dan juga madu campuran Habatus Sauda. Kunjungi Barokah Food Singapura Private Limited sekarang. Pengedar kurma-kurma premium Barokah Dates dan Arabian Pearls, madu Mufid, Coco Pearls, dan banyak lagi makanan Nusantara dan juga buah-buahan kering. Kunjungi kami di 48 Josiat Road, berhadapan taksi stand Josiat Kompleks. Anda mendapatkan produk-produk kami di cawangan-cawangan Al Barakah Jamu Center berikut: Josiat Kompleks, Helwa Pasar Gelang, Blok 201E Tampines, ST21, Blok 302 Woodland ST31, Blok 714 Ang Mo Kio, AV6, Bunlai Shopping Center. Kunjungi website kami di www.barokahdates.com dan hotline 6291-4247. Dan untuk di Indonesia, Anda bisa mendapatkan produk-produk kami di CV Banang Sali Trading, Perung Genta 1, Blok E nomor 1 Batam, Indonesia. Telepon 0812 778 6527. Dan Anda juga bisa mendapatkan produk kami di Mandiri Mart Gedung Karnaval Mall lantai dasar. Barakah Food, the best that store in Singapore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Hadirilah beramai-ramai Daurah Islam Ilmiah bersama Ustadz Firdaus Sanusi LCMA dari Bogor, Jawa Barat, yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 24 hingga 25 Rajab 1435 Hijriah, bertepatan dengan 23 Mei hingga 25 Mei 2014 Masehi, dengan rangkaian daurah sebagai berikut. Jumat 23 Mei 2014 ba'da Isya hingga selesai dengan tema berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabtu 24 Mei 2014 pukul 6 hingga 7.30 pagi, Muslim First Channel dengan tema Wanita Ahlun Nar disiarkan langsung di Radio Hang. Sabtu 24 Mei 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur, kajian khusus muslimah dengan tema Kiat-kiat istri dicintai suami. Sabtu 24 Mei 2014 ba'da Isya hingga selesai dengan tema Al-Firqatun Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Ahad 25 Mei 2014 pukul 6 hingga 7.30 pagi, Muslim First Channel dengan tema Meneladani Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiarkan langsung di Radio Hang. Ahad 25 Mei 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Meraih Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah. Semua kegiatan Daurah Islam Ilmiah ini dilaksanakan di Auditorium Radio Hang Batam. Demikian informasi Daurah Islam Ilmiah bersama Ustadz Firdaus Sanusi LCMA dari Bogor, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk. Nikmati indahnya melaksanakan ibadah umroh dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1435 Hijriah di Mekah. Kembali 106 Hang FM membuka kesempatan kepada sahabat Hang di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk bergabung dalam umroh bersama Radio Hang Batam di akhir Ramadan 1435 Hijriah selama 15 hari yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 18 Juli hingga 1 Agustus 2014, dibimbing langsung oleh Asatiza Radio Hang FM Batam dengan
dengan harga paket umroh Ramadan mulai dari $4.460 Singapura per orang. Harga tersebut sudah termasuk tiket feri Batam Singapura pulang pergi, transportasi dari Harbourfront ke Changi Airport Singapura pulang pergi, tiket penerbangan nyaman dengan Saudi Arabian Airlines Direct Singapura Jeddah pulang pergi, akomodasi 9 malam di Mekah dengan Hotel Luluat Doi of Rahman atau yang setara, akomodasi 3 malam di Madinah dengan Hotel Sorfah atau yang setara, berhari raya Idul Fitri di Mekah, manasik umroh sebelum keberangkatan, bimbingan ibadah dan guide selama di Tanah Suci, perlengkapan ibadah umroh berupa travel bag, tas sendal, seragam, kain ihram bagi pria, jilbab bagi wanita, dan buku panduan umroh, transportasi lokal dengan bus AC selama perjalanan, ziarah kota Madinah dan Mekah, konsumsi sahur dan buka puasa sesuai jadwal program, menu masakan Indonesia, visa umroh, bagasi cuma-cuma 20 kg dan air zam-zam. Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung bersama sahabat Hang FM lainnya dalam umroh bersama Radio Hang Batam akhir Ramadan tanggal 18 Juli 2014. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah haji. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Daftarkan diri Anda langsung ke Radio Hang FM, Komplek Karnaval Mall Lantai Dasar Batam Center. Telepon 0778 469 106 atau ke marketing kami 0813 643 24106 dan 0852 6463 4106. Email hang106@gmail.com, website www.hang106.com. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jika terdapat kenaikan harga penerbangan, hotel dan biaya visa, buruan daftar, peserta terbatas. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Sahabat Hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan masukin pada session tanya jawab. Silakan ke nomor 46716 atau 468106. Baik, kita akan terima pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa, di mana, Bu? Ibu Rahmat Yayu. Silakan Ibu Rahmat. Begini Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang jalan hidupnya itu sukanya ke dunia gitu, kalau untuk akhirat itu kurang apa gitu, misalnya kurang suka mengaji, sholat di masjid gitu. Jadi kadang saya kurang ada kekuatan untuk lebih cenderung mengikuti suami. Begitu Pak Ustaz. Itu aja, Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, seorang mukmin itu dikagumi oleh Rasulullah SAW karena dua hal yang ada padanya. Yang pertama adalah jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Yang kedua, jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ya, mensikapi suami yang lebih condong kepada dunia, suami yang tidak menjalankan ibadahnya dan lain-lainnya, itu tentu kita sikapi dengan kesabaran, karena ini bagian daripada ujian rumah tangga. Setiap orang ada ujiannya, setiap orang ada cobaannya, dan ibu termasuk orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suami yang seperti itu. Tentunya yang harus kita lakukan adalah upaya-upaya nasihat yang terus-menerus yang kita lakukan bagi suami kita, sehingga dia menyadari kekeliruannya dan kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, usahalah dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, bukan dengan sikap yang kasar, ya, kata-kata yang
tidak pantas kita ucapkan sebagai seorang istri itu harus dijauhkan. Karena Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan dan jangan membuat orang itu lari. Nah, ini yang harus kita lakukan, upaya yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah nasihat apa? Doa. Berdoalah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami kita. Ya, menunjukkannya ke jalan yang hak, jalan yang benar. Agar suami kita itu terbimbing di atas taufik wal irsyad. Bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kita lakukan, terutama di malam hari. Terutama di malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala didengar olehnya dan diijabahi. Insyaallah, yakinlah itu. Suatu hari nanti suami kita akan berubah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Sahabat Hang, kita kembali pada pertanyaan kedua via telepon. Kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa, di mana Pak? Dari Haris, Pak Sofyan. Dari di Haris. Batu Haji. Oh, silakan Pak. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Silakan. Ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Wa hayyakumullah. Jadi ini ada banyak fenomena yang kita ketahui bahwa seorang suami meninggalkan istrinya karena safar, dalam artian dia safarnya karena ibadah atau safarnya dalam mencari nafkah atau rezeki. Tapi banyak fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat kita bahwa seorang istri itu kalau ditinggalkan safar sering sering bertingkah yang di luar syar'i, atau yang lebih kasarnya kebanyakan kita untuk terlihat seorang istri itu selingkuh seperti itu. Pertanyaan. Jadi sebenarnya trik apa yang harus dilakukan oleh seorang istri tak kala dia ditinggalkan oleh seorang suami yang safar, atau seorang suami yang meninggalkan istrinya safar, untuk trik-trik tertentu dengan syariat untuk menjaga dirinya itu selamat dunia akhirat. Jazakallahu khairan katsiran. Wa anta kadzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, dan istri-istri yang salihah. Jadi trik pertama, trik atau cara yang jitu bagi kita untuk supaya istri itu tidak melakukan perbuatan yang keji, terjatuh kepada maksiat dan dosa, adalah berupaya agar istri kita itu menjadi seorang wanita yang salihah. Istri yang salihah itu hal yang paling utama, hal yang paling penting, hal yang harus ada di rumah tangga kita masing-masing. Jangan abaikan hal ini. Jadikan istri kita sebagai istri yang salihah. Ya, karena inilah adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanitat. Qanitat bermakna muti'at, istri yang senantiasa taat. Ketaatan itu akan muncul, akan ada manakala mereka betul-betul sebagai orang yang saleh. Tidak akan mungkin orang itu akan taat, mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati suaminya kalau mereka bukan orang-orang yang saleh. Justru ketika kesalehan ini telah tangga dari seorang istri, itulah yang terjadi. Dia tidak mampu menjaga, memelihara kemuliaan dan kehormatan dirinya saat suami tidak berada di rumahnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak
memiliki rasa takut. Jika berbuat dosa, jika berbuat maksiat, ada akibat keburukan yang akan mereka alami dan akan menimpa mereka. Mereka tidak punya ketakutan itu. Itu yang harus ada pada istri kita. Jadikan mereka sebagai orang yang saleh. Sehingga oleh karena itulah maka ketika seseorang menikah, maka pilihannya jatuh yang pertama dan utama kepada seorang wanita yang saleh, wanita yang memiliki agama. Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bidzati din taribat yadak. Orang menikah itu motivasinya ada 4, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Cari agamanya, maka engkau akan selamat. Dan ketika kita memiliki pendamping istri yang salehah, itu nisful din, separuhnya agama. Tinggal bagaimana selanjutnya kita memupuk ya kesalehan ini terus sampai betul-betul dia sempurna pada diri istri kita tersebut, pada keluarga kita. Jadi yang pertama adalah jadikan istri kita sebagai orang yang salehah. Yang kedua, hendaklah istri kita itu betul-betul orang yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW, dan taat kepada suaminya. Tentunya ketika suaminya meninggalkan rumahnya, dia memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat. Istriku, jangan kau masukkan orang-orang yang aku tidak senang mereka masuk ke rumahku. Jangan engkau keluar dari rumah kecuali sebatas keperluan yang sifatnya darurat. Jangan kau tinggalkan rumah untuk berlama-lama di luar sana. Pesan-pesan ini disampaikan tentunya oleh seorang suami. Tujuannya agar istri bisa menjaga, memelihara kehormatannya. Ini yang poin yang ketiga. Hafidhatum lil ghaibi bima hafidhallah. Mereka menjaga, memelihara diri mereka, kehormatan mereka, kemuliaan mereka bil ghaibi, saat suami tidak berada di rumahnya. Bima hafidhallah, oleh sebab karena Allah telah menjaga diri mereka. Kenapa Allah jaga diri mereka? Karena mereka orang yang salehah, orang-orang yang mutiat, yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan taat kepada suaminya. Jika ini telah ada pada diri istri kita, maka insya Allah ya, seberapa lama pun kita tinggalkan, dia akan menjaga dan melihara dirinya. Dia tidak akan masukkan laki-laki ajam ke rumahnya. Dia tidak akan bergaul dengan orang yang bukan mahramnya. Dia tidak akan meninggalkan rumahnya karena ingin berpoya-poya, bermegah-megah, bersenang-senang di luar sana. Tidak akan. Kenapa? Kan dia orang yang saleh, dia orang yang taat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Sahabat Hang, kami akan bacakan pertanyaan via lewat pesan singkat, datangnya dari Ani di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya, bagaimana dengan suami yang tidak bisa memberikan tempat tinggal, beri nafkah, dan tidak menjaga anak-anaknya? Apakah seorang istri juga tak boleh meminta haknya sebagai istri, Ustaz? Sedangkan istri sebisa mungkin menjaga kewajibannya sebagai istri. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Iya. Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak bisa diabaikan. Ini yang harus kita fahami semuanya, para pendengar Radio Hang dimanapun berada, ya. Suami ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Begitu pula dengan istri, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, ya. Dan tidak boleh diabaikan kewajiban itu. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kewajiban suami kepada istrinya? Apa kewajiban suami kepada istrinya? Rasulullah menjawab, antu ta'imuha idza ta'imta, engkau berikan makan kepada mereka sebagaimana engkau makan. Ini kewajiban seorang suami, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan tidak boleh diabaikan, ya. Seringkali kita saksikan, waliyadzubillah, banyak suami-suami yang malas bekerja, suami-suami yang menyandarkan kepada pengajian-pengajian namun tidak pernah berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Ini semua hal yang harus ditinggalkan.
kewajiban kita adalah memberikan nafkah. Itu kewajiban yang paling utama. Memberikan makan kepada mereka. Ya, ini tuntutan yang tidak bisa diabaikan, karena itu adalah keseharian seseorang. Bagaimana mungkin kita mengabaikan hal ini? Padahal itu adalah tuntutan yang tidak boleh kita biarkan, karena akan menghancurkan rumah tangga seseorang. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang seperti itu. Sedangkan Allah mengingatkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini melainkan telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus yakin, karena kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketika kita berusaha, berikhtiar, insya Allah ada jalannya untuk memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah kita sama burung. Burung itu tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari sarangnya, nalurinya yang bekerja. Dia bawa pula makanan untuk anak-anaknya, nalurinya, bukan akalnya. Gak ada akal. Sedangkan kita adalah orang yang sangat sempurna, manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk rupa yang sangat indah, yang sangat sempurna. Ada akal, ada rasa, ada fikir. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berikan jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya, dan akan berikan rezeki yang dia tidak sangka dan tidak duga. Ini harus kita lakukan untuk keluarga, ya, karena mereka butuh makan. Istri kita butuh makan, anak-anak kita butuh makan. Mereka juga butuh perlindungan dari kita. Bagaimana mungkin kita biarkan mereka tanpa perlindungan, tanpa rumah, tanpa tempat tinggal? Ya. Oleh karena itulah maka ketika orang mereka itu harus ada ba'ah. Ba'ah itu artinya kesiapan, berbekalan, bukan hanya ilmu, tapi juga bekal di mana mereka untuk bisa atau dapat hidup mandiri di atas kaki sendiri, sehingga mereka dapat menaikkan kewajiban dan hak-hak mereka dalam rumah tangga mereka. Ya, jadi oleh karena itulah maka sungguh sangat menyedihkan, memilukan hati jika sekiranya ada suami-suami yang mengabaikan kewajiban mereka kepada keluarga mereka, tidak memberikan perlindungan kepada mereka, tidak memberikan rumah kepada mereka, tidak memberikan nafkah kepada mereka. Waliyadzubillah, ini hal yang harus dijauhi oleh setiap kita kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, kita akan kembali menerima penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Kelihatan terputus ya. Kita akan kembali pada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa, di mana? Ummu Fakia di Batu Haji. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap kita berbeda keinginan dengan suami, apakah itu disebut dengan pembangkangan ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksudnya berbeda keinginan soal apa? Ya, kalau kita berkeinginan kepada kebaikan, misalnya dalam hal pemilihan sekolah bagi anak kita, kita menginginkan anak kita itu disekolahkan di sekolah Islam, misalnya SD Islam. Suami kita menginginkan yang lain, ya, tentu ini bukan pembangkangan, ya. Tapi kalau misalnya suami kita mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah, untuk mengaji, mendalami ilmu, kita tidak mau, kita enggan, ini namanya pembangkangan, ya. Atau misalnya seorang istri diajak untuk berhubungan dengan suaminya, dia tidak mau, dia enggan melayani suaminya, ini namanya pembangkangan, ya. Jadi pembangkangan itu dalam hal-hal yang sifatnya negatif, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, dalam hal ini saya perlu ingatkan diri saya dan para pendengar Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu berusaha untuk saling bahu-membahu dalam hal kebaikan. Ya, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membahulah, bertolong-tolonganlah dalam hal kebaikan dan takwa. Kalau sekiranya suami istri sudah seperti itu, ya, seiring sejalan, searah sehaluan, maka insya Allah akan terasa nikmat hidup dalam rumah tangga tersebut. Ya, akan terasa nyaman diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan kembali pertanyaan dan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk ya. Datangnya dari sebentar, kami akan bacakan di sini. Datangnya dari Ummu Sakinah di Nagoya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana jika seorang suami tidak adil dalam membagi hari-hari untuk istrinya, sedangkan suaminya pun tidak ada kejujuran dalam segala hal? Bagaimana menyikapi suami tersebut sedangkan istrinya merana? Merananya kenapa ini? Di sini nggak disebutkan Ustaz. Iya, memang seharusnya itu kita mampu bersikap adil dalam segala hal. Kita harus mampu menjaga dan memelihara nilai-nilai keadilan ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, i'dilu, berlaku adillah kalian, karena adil itu akan mendekatkan diri kan kepada ketakwaan. Allah juga ingatkan kita tentang pernikahan. Ia berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik itu. Ya. Wanita-wanita yang baik. Baik budi pekertinya, baik akhlaknya, baik sikapnya, baik perkataannya, semuanya baik. Ya. Karena albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang baik. Nikahilah oleh kalian nikahilah oleh kalian kata Allah wanita yang baik. Ya, 2, 3 atau 4. Tetapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, maka satu. Ya, satu saja. Jadi seseorang itu harus dia melihat dirinya, melihat kemampuannya, ya, melihat juga agamanya, karena itu merupakan pondasi yang kuat dan kokoh untuk nantinya ketika kita sudah melangkah dapat berbuat adil. Gitu. Ukur baju di badan, makan saja sudah susah, ya. Mana mungkin dia akan bisa melakukan atau melangkah untuk misalnya menikah lagi? Makan aja susah, ngos-ngosan. Kalau orang sana bilang ngos-ngosan gitu, karena susahnya. Kok mau ta'addud? Nah, ini ceritanya kan gitu. Kok mau ta'addud? Ya sudahlah, yang ini saja dibenahi dulu, ya, diperbaiki, disempurnakan, cari rezeki yang halal, yang baik, dengan gigi, maka insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, sahabat Hang, kita masih ada sekitar 10 menit depan. Kami akan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Agus ini di Batu Ampar. Silakan Pak Agus. Ini mau menanyakan Pak, fenomena sekarang ini kan banyak
suami tinggal di rumah, justru istri yang cari makan. Jadi gimana Pak itu hukumnya Pak? Apa bisa dibenarkan dalam syar'i Pak, dalam agama kita Pak? Gitu aja Pak. Iya. Itu aja Pak ya. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya ini dibalik Pak. Ya, kaki di kepala, kepala di kaki namanya. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Harusnya topi itu dipakai di kepala, bukan di kaki. Artinya apa? Seharusnya yang mencari nafkah keluar rumah itu suami, bukan istri. Gitu. Istri itu kewajibannya dalam rumah tangganya, mengurus suami, mengurus anak-anak. Itu kewajiban istri. Dan ini terasa berat ketika semakin bertambah kewajiban itu. Ya, semakin banyak kita memiliki anak, semakin berat juga tanggung jawab tersebut. Dan itu sudah menyibukkan seseorang, sudah menyibukkan istri. Bagaimana mungkin kemudian dia harus bekerja lagi? Ya, Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu, di hadisnya kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya tersebut. Wal mar'atu, dan seorang istri itu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu dia bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya. Itu yang harus dilakukan. Jadi istri itu dia rumahnya. Ya. Tadi sudah sampaikan juga hadisnya, jika dia jaga sholatnya yang 5 waktu, jika dia berpuasa di bulan Ramadannya, jika dia jaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka dia dimasukkan ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi jihadnya seorang istri dalam rumah, bukan di luar rumah. Ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Dan kemudian suamilah yang bertanggung jawab untuk mencari rezeki. Ya harus keluar rumah. Ya, bukan di rumah dia pakai celemek, dia nyuci, dia ngepel, dia cuci piring, dia nyuapi anaknya, dia ceboki anaknya. Itu bukan pekerjaan dia. Ya, kalau dia pada hari-hari tertentu, saat weekend, saat berlibur, dia bantu isinya, fadhal, silahkan. Tapi pekerjaan utamanya adalah mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allahnya seperti itu, perintah Rasulnya seperti itu. Ya. Adapun misalnya jika suami sudah bekerja, jika suami sudah berusaha, namun hasil yang didapatkan tidak memadai, kurang, tidak cukup untuk membiayai rumah tangganya, bolehkah istri bantu meringankan beban suaminya? Boleh, silahkan. Tapi dengan catatan tidak mengabaikan kewajiban dirinya terhadap rumah tangga suaminya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kami akan bacakan satu lagi pertanyaan lewat pesan singkat datang dari Pak Raja Masri di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh Ustaz sebutkan surat juga ayat yang difirmankan berkenaan yang ditujukan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Ahzab, Pak. Ya. Bapak bisa lihat nanti surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 28 29. Berkenaan dengan masalah keluarga bisa lihat dalam surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 34 dan seterusnya. Bisa juga lihat dalam surah At-Talaq. Surah At-Talaq, ya, dari ayat yang pertama itu bisa dibaca nanti tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Allahu a'lam bishawab.
Baik, sahabat Hangi, ada saya pertanyaan, lihat pesan singkat sebelum kita berikan satu kesempatan lagi nanti. Dari hamba Allah, bagaimana kiat menghadapi istri yang sedang hamil? Karena ketika istri anak hamil emosi naik terus, Ustaz. Syukran. Ya, sabar. Ya, karena memang kondisinya sedang labil. Ketika istri sedang hamil, ya, itu ada kondisi-kondisi di mana dia tidak bisa menahan emosinya. Ya, dia tidak bisa menahan keinginannya. Sehingga seringkali kita jumpai orang yang hamil itu seringkali kemauannya tidak. Misalnya dia minta duren, padahal belum musim duren saat itu. Ya, nggak ada musim duren misalnya ini. Ya, atau misalnya nggak ada musim cempedak, tiba-tiba minta cempedak. Ya, ini pernah saya alami juga ketika istri hamil anak saya yang pertama itu, waktu itu dia minta cempedak. Ya, sedangkan saat itu nggak ada musim cempedak gitu. Gimana dicarinya? Cari ngobak sana kemari, akhirnya dapat. Ya, dapat, pulang dibawa sampai rumah, dicium saja, dimakan juga enggak. Cuma dicium saja, aromanya itu, wanginya, selesai, nggak dimakan. Nah, ini artinya itu merupakan gejolak dari kehamilannya tersebut. Ya, ketika dia hamil, ya, dalam keadaan hamil, dalam kandungan itu, tentu itu ada gejolak-gejolak di mana kadang-kadang dia tidak bisa menahan emosinya. Ya, dia mungkin suka marah, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak. Maka tentunya suami yang bijak sikapi istri yang seperti dengan kesabaran. Ya, dan selalu mengingatkan istri kita untuk senantiasa banyak-banyak berzikir dalam kondisi kehamilan tersebut. Ya, dalam kondisi yang hamil itu perbanyak zikrullah, perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Quranul Karim, sehingga gejolak-gejolak yang ada itu bisa tertahan. Ya, insya Allah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sahabat Hang untuk pertanyaan terakhir ke 46710 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari siapa di mana Pak? Mohon volume radionya dikecilkan. Abu Dewi di Balai. Bisa volume radio dikecilkan Pak? Maaf. Ya, sebentar. Ya. Ya, silakan. Dari siapa di mana Pak? Abu Dewi di Balai. Abu Dewi di Balai. Silakan Pak. Ini tips untuk menghadapi supaya tetap sabar untuk keluarga gitu. Bagaimana Ustaz? Kita aja jazakallahu khairan. Wah, ya. Gimana? Bagaimana kiat untuk menghadapi supaya sabar dalam satu keluarga, Ustaz? Iya. Ya, sabar ini seperti kita berpakaian, Pak, ya. Sabar ini adalah pakaian kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa kita tanggalkan, yang tidak bisa kita lepaskan. Apapun problematika yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, ya, yang membuat kita ini marah, yang membuat kita ini emosi, semua harus kita sikapi dengan kesabaran. Dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 131, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Saya baca dari awal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa membelanjakan harta mereka, berinfak fi sabilillah, baik dalam keadaan lapang, kaya, berhamburan harta, atau dalam keadaan sederhana. Ini yang pertama. Wal kadhimin al-ghaidh, yang kedua adalah menahan diri, menahan kemarahan, menahan emosi saat marah sedang di puncak, ya, sampai ke ubun-ubun kita tahan sampai kemarahan itu reda kembali. Ini kita, ini orang beriman, ini orang bertakwa. Dia sikapi hal-hal yang dihadapkan kepadanya berupa ujian dan cobaan
berbagai masalah dalam rumah tangga dengan penuh kearifan dan kesabaran. Ini orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf. Ya. Nas ini sifatnya umum, siapa saja. Istri bersalah kita maafkan, anak bersalah kita maafkan, suami bersalah kita maafkan. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Suka memaafkan, gemar memaafkan. Itu pribadinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Jadi sikapi segala sesuatu dengan kesabaran, dan kesabaran itulah pakaian kita yang harus kita kenakan sehari-hari. Dan ingat, sesungguhnya orang yang mampu bersikap sabar dalam segala hal, maka Allah siapkan ganjaran yang tidak ada batasnya. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengganjar, membalas orang yang sabar. Ya, orang yang sabar dalam segala hal dengan ganjaran yang tidak ada batasnya. Dan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab.